Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan adanya indikasi praktik jual beli jabatan di Bekasi, Jawa Barat, serta proyek fiktif di Sumatera Selatan. Ia menilai temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan di sejumlah daerah masih jauh dari kata tuntas. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 yang digelar di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 20 Oktober 2025, Purbaya merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mencatat masih maraknya kasus korupsi di tingkat daerah dalam 3 tahun terakhir. Beberapa di antaranya meliputi dugaan suap audit bahan pemeriksaan keuangan atau BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, serta proyek fiktif pada badan usaha milik daerah atau BUMD di Sumatera Selatan. Menurutnya, fenomena ini menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan bersih masih menghadapi banyak tantangan. Ia juga menyoroti hasil survei penilaian integritas atau SPI 2024 yang menunjukkan skor integritas nasional baru mencapai 71,53 di bawah target 74. Sementara itu, rata-rata skor integritas pemerintah provinsi hanya sebesar 67 dari Kabupaten 69, yang menempatkan sebagian besar daerah dalam kategori rentan atau zona merah. Purbaya meminta pemerintah daerah segera melakukan pembenahan dan memperbaiki tata kelola serta disiplin anggaran dalam waktu dekat. Lebih lanjut, Purbaya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Ia menilai pemerintahan yang bersih dan efisien akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat arus investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus daerah. Dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman.
Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional. Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan dana publik yang hati-hati, cepat dan bertanggung jawab merupakan kunci bagi kemajuan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.